Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA bersama Ibu Bayi Zubaida dan Ibu Aryani. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari struktur dan fungsi tumbuhan. Ini merupakan materi bab 2 semester ganjil. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa akan dapat yang pertama, menjelaskan struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Yang kedua, dapat menjelaskan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Dan yang ketiga, menjelaskan teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Nah, sekarang kita coba melihat struktur dan fungsi akar terlebih dahulu. Akar. Fungsi dari akar adalah menyerap air, garam, dan unsur hara, garam mineral maksudnya di sini. Kemudian sebagai alat transportasi, juga bisa menyimpan cadangan makanan, dapat menunjang dan memperkokoh tubuh tumbuhan, sebagai alat respirasi, juga sebagai alat reproduksi, dan sebagai tempat tumbuhnya tunas. Macam-macam akar yang bisa kita temukan di antaranya di sini adalah ada akar nafas. Contohnya pada tanaman tanaman bakau, kemudian akar gantung, ini pada beringin dan anggrek, kemudian akar tunjang pada tanaman pandan, akar serabut ini pada kelompok tumbuhan monokotil, dan akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Berikutnya struktur akar, ini terdiri dari rambut akar, batang akar, ujung akar, ada meristem dan juga kaliptra atau tudung akar. Kita lihat di sini strukturnya. Ini adalah rambut-rambut akar. Kemudian ini adalah ujungnya adalah bagian tudung akar. Kemudian di sini ada, kalau kita lihat lebih jauh lagi, di sini ada cabang akar, ini adalah cabangnya. Kemudian yang di ujung ini ada rambut akar. Nah, ini adalah bagian batang akar. Ini bagian akar utamanya. Kalau kita lihat di sini daerah pertumbuhan akarnya, kita perhatikan di sini gambar daerah pertumbuhannya, ada bagian kaliptra atau tudung akar. Ini adalah bagian yang melindungi akar, disebut tudung akar. Kemudian ada daerah meristematik, yaitu daerah yang selnya aktif membelah. Ini di atas dari tudung akar atau daerah di sini. Kemudian ada daerah pertumbuhan dan perkembangan, yaitu daerah yang terjadi pertambahan jumlah sel akibat aktivitas daerah meristematik. Jadi daerah pembelahan sel. Kemudian di sini ada daerah pemanjangan. Nah, ini adalah daerah pertumbuhan dan perkembangan. Lalu di sini ada daerah diferensiasi. Jadi sini adalah daerah di mana perubahan sel baik bentuk serta fungsinya. Jadi disebut juga sebagai daerah modifikasi sel. Jadi di sini tugas-tugas masing-masing sel ini sudah berbeda. Kemudian kita bedakan juga untuk akar tunggang dan akar serabut. Perbedaannya adalah pada akar tunggang itu terdapat akar utamanya, kemudian ada cabang-cabang akarnya. Sedangkan pada akar serabut adalah setiap akar itu langsung bermuara di pangkal atau ujung dari batang ini, pangkal batang ini. Nah, jadi berupa serabut-serabut begitu. Selanjutnya, ini tentang batang. Apa fungsi batang? Fungsi batang adalah bisa sebagai tempat lintasan makanan dan air, bisa juga sebagai alat transportasi, ini maksudnya. Kemudian penyokong tumbuhan. Kemudian penyimpan sebagian hasil fotosintesis. Kemudian pembentuk tubuh tumbuhan seperti daun, tunas, dan bunga. Ini semuanya tumbuhnya dari bagian batang. Bisa juga sebagai alat reproduksi vegetatif dan memberi bentuk tubuh tumbuhan. Nah, ini contohnya yang bisa berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada kentang ini adalah umbi batang, juga termasuk pada ubi, ini adalah umbi batang. Kemudian bisa juga ini adalah rizoma atau akar tinggal. Ini bisa pada jahe, lengkuas, dan sebagainya. Ini dapat digunakan juga sebagai alat reproduksi vegetatif. Kemudian di sini juga ada
tunas. Ini pada tanaman bambu. Ini tunasnya. Batangnya kalau kita bedakan antara batang tumbuhan dikotil dan ini adalah tumbuhan monokotil. Secara kasat mata kita bisa lihat perbedaannya. Pada batang tumbuhan dikotil tidak terlalu jelas sekat-sekat batangnya. Sedangkan pada tumbuhan monokotil sekat-sekat batangnya itu nampak sangat jelas. Ya, berikutnya kita lanjutkan dengan bagian daun. Yang pertama fungsinya ini adalah merupakan organ fotosintesis. Meskipun ada juga beberapa tanaman yang fotosintesisnya tidak menggunakan daun, tapi menggunakan bagian tubuh yang lain, misalnya batang. Bisa sebagai alat transportasi karena pada daun terdapat tulang daun dan urat-urat daun. Kemudian membatasi proses transpirasi atau penguapan dengan adanya lapisan kutikula. Juga sebagai alat reproduksi vegetatif atau alat perkembangbiakan vegetatif. Kemudian hal-hal yang dapat menyebabkan larutan garam mineral itu bisa naik sampai ke bagian daun apa saja. Meskipun tanaman itu sangat tinggi batangnya, tapi ternyata air tetap dapat naik sampai ke daun. Yang menyebabkan ada beberapa macam di sini. Yang pertama adalah tekanan akar. Jadi tekanan osmosis dari akar ini akan diteruskan sampai ke bagian dalam, sehingga ini akan menekan air untuk bisa terus masuk ke dalam. Ini yang paling tinggi terjadi pada malam hari. Kemudian daya kapilaritas. Bentuk pembuluh di bagian akar, batang, dan daun ini saling berhubungan dan merupakan pembuluh kapiler. Sehingga akibat dari adanya gaya adhesi antara dinding xilem dengan molekul air dan akibat gaya kohesi antara molekul air, maka air itu bisa akan menjadi naik ke atas atau posisinya akan menjadi semakin tinggi. Kemudian yang ketiga adalah daya isap daun. Apakah daun bisa mengisap air? Ya, cara mengisapnya adalah dengan adanya proses penguapan yang terjadi di daun. Kemudian ini karena adanya penguapan yang ada di daun, maka daun akan kekurangan air, maka dia akan mengambil air dari sel-sel yang ada di dekatnya, sehingga lama-kelamaan air itu bisa ditarik untuk naik. Kemudian yang keempat adalah pengaruh dari sel-sel hidup. Jadi sel yang hidup itu akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan mencukupi kebutuhan cairan di dalam selnya, sehingga akan terus mengambil. Apabila ini hilang, maka akan mengambil dari sel yang ada di dekatnya. Berikutnya, ini adalah bagian bunga. Bunga adalah merupakan organ reproduksi atau organ perkembangbiakan. Ini hanya dimiliki oleh tumbuhan tingkat tinggi. Nah, umumnya terbentuk di ujung cabang. Nah, bagian-bagian bunga apa saja? Ada beberapa bagian. Di sini ada bagian tangkai bunga. Ini yang di bawah ini adalah tangkai bunga. Kemudian dasar bunga ini di bawah ini di dasar bunga ya. Ini adalah dasar bunga. Di sinilah terdapat nektar atau madu. Kemudian perhiasan bunga. Perhiasan bunga ini ada kelopak bunga yang merupakan daun pelindung. Kemudian juga ada mahkota bunga. Ini mahkota bunganya. Ini adalah perhiasan bunga. Kemudian ada gametnya atau alat perkembangbiakannya. Di sini ada dua macam, yaitu pistilum atau putik. Ini adalah putiknya, memanjang sampai ke bawah. Kemudian ada stamen atau benang sari. Ini ada beberapa benang sari. Nah, masih dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Ini ada kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah di dalam, di mana di dalamnya terdapat bakal biji. Kemudian untuk benang sari, ini ada bagian kepala sari, di mana terdapat serbuk sari dan tangkai sari. Berikutnya kita ke bagian buah. Buah ini berkembang dari bagian sel gamet betina yang disebut dengan bakal buah. Nah, bagian-bagiannya adalah
yang lengkap itu buah terdiri dari ada bagian bijinya, ini di dalam. Kemudian daging buahnya yang biasa kita makan ya, dan kulit buah yang suka kita kupas. Nah, kulit buah yang sudah masak biasanya terdiri dari beberapa lapisan. Ini umumnya terdapat pada buah-buah yang kulitnya keras, contohnya pada kelapa, kenari, kemudian mangga, dan pisang. Fungsi buah yang pertama adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, fungsi yang kedua ini adalah untuk membantu proses pemencaran tumbuhan. Jadi bisa tumbuh kemana-mana, bisa sampai kemana-mana pertumbuhannya, atau tumbuhan tersebut bisa sampai ke daerah yang lebih luas atau lebih jauh. Berikutnya, biji. Ini terbentuk dari bakal biji, merupakan hasil dari proses fertilisasi. Terletak di dalam bakal buah. Jadi di sini biji terdapat di dalam bakal buah. Ini di sini. Bagian dalam terdapat embrio atau calon individu. Jadi di sini nanti ada embrionya. Ada embrio, itu calon individu baru, ini sudah mulai tumbuh, ini tunas. Ini individu baru, calon individu baru sudah mulai tumbuh. Kemudian fungsi biji adalah sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan dan sekaligus sebagai alat pemencaran tumbuhan supaya bisa berpencar pertumbuhannya ya. Kemudian lanjut kita ke struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah jaringan meristem. Ini merupakan jaringan yang aktif membelah. Disebut juga jaringan meristematik atau embrional. Terdapat pada ujung akar, ujung batang, dan kambium atau ikatan pembuluh, kambium ikatan pembuluh, jadi yang ada di bagian batang. Tumbuh secara vertikal dan horizontal. Untuk meristem primer, contohnya adalah pada ujung batang, ini di sini ya, meristem primer atau meristem apikal. Kemudian meristem primer ini ada di ujung batang di sini dan di ujung akar di sini. Kemudian meristem sekunder ini contohnya adalah pada kambium, jadi ada di bagian batang di sini. Ya. Berikutnya jaringan permanen. Kalau tadi jaringan meristem itu jaringan yang masih muda, yang selnya aktif membelah. Nah, untuk jaringan permanen ini adalah jaringan yang dewasa, yang jaringan tetap. Ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama adalah jaringan pelindung, yaitu jaringan epidermis. Ini merupakan selapis sel pipih tipis dan rapat dan letaknya paling luar atau tepi. Memiliki lapisan kutikula atau lilin umumnya. Kemudian berfungsi untuk menutupi permukaan daun, bunga, buah, dan juga akar. Termasuk juga pada bagian batang juga ada epidermisnya. Kemudian jaringan penguat. Ada dua macam jaringan penguat, yaitu jaringan sklerenkim. Ini adalah merupakan jaringan sel mati yang berupa serat atau sel batu sklereit. Jadi ini mengalami penebalan pada dinding selnya dengan zat kayu atau lignin. Sifatnya kaku atau mudah patah. Berfungsi untuk melindungi dan menguatkan bagian dalam sel. Nah, ini umumnya terdapat pada bagian batang ya, yang keras ya. Kemudian jaringan kolenkim. Ini penebalan terjadi di bagian sudut-sudutnya saja oleh zat selulose. Sifatnya masih lentur, mengandung klorofil, terdapat pada batang, daun, buah, dan akar. Ini berfungsi untuk menguatkan tubuh tumbuhan. Lanjut. Yang ketiga ini adalah jaringan parenkim atau jaringan pengisi, disebut juga jaringan dasar. Ini berada juga di berkas pengangkutan, jadi di berkas pembuluh angkut juga ada ini. Bentuknya ada bermacam-macam, di antaranya adalah jaringan tiang atau jaringan palisade, ada jaringan bunga karang, jaringan bintang, dan ada beberapa lagi di antaranya.
Selnya tipis dan terdapat ruang antar sel, jadi ada rongga-rongganya. Berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, air, udara, untuk fotosintesis untuk bagian tertentu dan juga sebagai alat transportasi. Yang keempat adalah jaringan pengangkut. Ada dua macam pada tumbuhan jaringan pengangkutnya, yaitu jaringan xilem dan phloem. Jaringan xilem disebut jaringan kayu atau pembuluh kayu. Terletak di bagian paling dalam, memiliki trakeit yang mengalami penebalan. Fungsinya ini diingat ya, mengangkut air, garam mineral, unsur hara dari akar ke daun dan seluruh jaringan tubuh. Sedangkan jaringan phloem ini disebut juga jaringan tapis atau pembuluh tapis. Letaknya di sebelah luar jaringan xilem. Memiliki sel tapis yang bentuknya kecil dan sel tetangga ya. Berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan. Yang terakhir adalah jaringan gabus atau periderm. Ini merupakan sel pengganti epidermis yang telah mati, mengandung zat subrin atau zat gabus, berfungsi sebagai pelindung dan jalur transportasi air. Nah, sekarang kita masuk ke struktur dan fungsi jaringan. Kita mulai dari jaringan pada akar. Kita lihat ya di sini ternyata jaringan-jaringan pada akar itu ada beberapa macam. Yang paling luar adalah jaringan epidermis, kemudian ada jaringan korteks di sebelah dalamnya. Kemudian di dalam ini adalah silinder pusat. Nah, di ujung di sini ada tudung akar atau kaliptra. Di atasnya ada jaringan meristem, meristem apikal. Ini bagian ujung ya, jadi meristem apikal. Kemudian di bagian dari atas ke bawah ini terbagi menjadi 3 zona. Yang pertama yang bawah ini adalah zona pembelahan, karena di sini sel-selnya aktif membelah terdiri dari jaringan meristem. Di sini adalah daerah pemanjangan atau pembelahan. Kemudian di sini juga masih zona pemanjangan. Zona pemanjangan. Jadi di sini akan bertambah panjang di sini. Membelahnya di sini tapi bertambah panjangnya ke sini. Nah, yang paling atas ini adalah zona diferensiasi. Sudah terbagi-bagi tugasnya. Jadi setiap sel mempunyai tugas yang berbeda. Nah, contohnya ini beberapa sel epidermis itu berubah bentuk menjadi rambut akar. Kalau kita lihat penampang melintang akar, di sini kita bisa bedakan antara akar tumbuhan dikotil dan akar tumbuhan monokotil. Kita lihat dari sebelah luar, ada rambut akar sama dua-duanya. Kemudian ada posisi xilem dan phloemnya, kita lihat bersama-sama. Untuk tumbuhan dikotil, xilem itu ada di bagian tengah, phloemnya ada di bagian luar di antaranya. Jadi xilem seperti membentuk tanda plus. Nah, di antaranya itu terdapat phloem. Sedangkan pada tumbuhan monokotil di sini phloem dan xilem itu berselang-seling posisinya. Kemudian ada di sebelah luarnya ada perisikel, kemudian ada endodermis. Kemudian di sebelah luar ini ada korteks yang tebal ini, korteks, dan yang sel terluarnya ini adalah epidermis. Bagian tengah ini kita sebut sebagai silinder pusat atau stele. Ya, lanjut ya. Kita masuk ke jaringan pada batang. Ini adalah jaringan pada batang tumbuhan dikotil dan ini adalah batang tumbuhan monokotil. Kita perhatikan, ini adalah gambar hasil mikroskopi. Jadi penglihatan dari mikroskop. Kalau kita perhatikan di sini ada bagian yang melingkar teratur di sini. Ini adalah jaringan pembuluh angkut atau berkas pembuluh angkut. Ini ada dua bagian. Yang di sebelah luar ini adalah xilem. Yang di sebelah luar ini adalah phloem dan yang di sebelah dalam itu adalah xilem.
Xilem terletak di sebelah dalam. Kemudian antara xilem dengan phloem dibatasi oleh cambium. Kalau digambarkan secara skematis itu seperti ini. Jadi ada phloem di sebelah luar, kemudian dibatasi oleh cambium, lalu di sebelah dalamnya ada xilem. Jadi xilem dan phloem itu merupakan satu kesatuan atau satu berkas pengangkut. Kemudian berikutnya kalau kita lihat di bagian ini tumbuhan monokotil, ini di sini tidak tersusun seperti pada tumbuhan dikotil. Jadi berkas pembuluh angkut itu tersebar, tidak teratur di beberapa tempat. Di seluruh bagian batang itu ada. Makin ke bagian tepi ini ternyata makin banyak ya pembuluh angkutnya. Ini untuk tumbuhan monokotil. Berikutnya adalah pada jaringan daun. Pada daun juga terbagi menjadi atau bisa dibedakan menjadi beberapa macam jaringan. Yang pertama ini yang paling atas ini adalah lapisan pelindungnya, yaitu lapisan kutikula ini yang tergulung ini. Kemudian di bawahnya ini yang horizontal bentuknya satu lapis ini adalah epitel atas atau disebut epidermis atas. Epidermis atas ini. Kemudian di bawahnya ini ada sel-sel yang bentuknya berdiri, panjang-panjang seperti tiang. Ini namanya adalah jaringan palisade atau jaringan tiang. Lalu yang bentuknya butir-butir agak besar, ini berongga, banyak rongga di dalamnya. Ini adalah jaringan spon atau jaringan bunga karang. Di antaranya itu terdapat jaringan pembuluh angkut. Ini ada dua macam, terbelah menjadi dua, tapi menjadi satu kesatuan, yaitu xilem dan phloem. Di bagian bawah kita lihat di sini ada selapis epitel bawah atau yang disebut dengan epidermis bawah, di mana di beberapa tempat tertentu terdapat stomata atau mulut daun. Mulut daun itu adalah lubang-lubang yang ada pada epidermis bawah atau stomata. Ya. Nah ini sel-sel yang ada di samping stomata atau yang membentuk stomata disebut sel penjaga. Lanjut ya. Nah, kita sebagai manusia memang sudah sewajarnya kalau kita belajar dari alam lingkungan di sekitar kita untuk bisa semakin meningkatkan kesejahteraan. Nah, di sini banyak teknologi yang sudah ditemukan yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Di antaranya adalah ini ada panel surya atau solar cell. Ini terinspirasi oleh proses fotosintesis pada tumbuhan. Kalian bisa lihat biasanya ini digunakan di lampu-lampu penerangan jalan yang di atasnya ada, di atas lampu ada panel suryanya. Kemudian ada sensor cahaya, mungkin di rumah kalian juga ada ya ini sensor cahaya. Biasanya sekarang lampu itu ada yang dilengkapi dengan sensor cahaya. Nanti kalau cahayanya cukup banyak maka lampu itu akan mati, padam. Sedangkan apabila cahaya itu sedikit atau lemah, maka lampu itu akan menyala. Itu cara kerja sensor cahaya. Ternyata sensor cahaya ini terinspirasi dari proses membuka dan menutupnya stomata pada tanaman kaktus. Karena kaktus itu kan perlu menyimpan air, maka stomata itu harus diatur benar supaya kapan membuka dan menutupnya itu bisa dapat digunakan untuk menghemat air. Kemudian yang ketiga adalah lapisan pelindung dan pengkilap, misalnya pada semir sepatu, cat mobil, atau perabotan rumah tangga. Ternyata lapisan pelindung ini terinspirasi dari lapisan kutikula atau lapisan lilin pada daun. Contohnya pada daun talas. Itu di atas permukaannya itu terdapat lapisan lilin sehingga seolah-olah ketika ada air di atasnya itu tidak membasahi daun tersebut. Yang keempat adalah alat pemurnian air. Ini terinspirasi dari akar tanaman enceng gondok yang dapat menyerap zat pengeruh dan zat berbahaya yang ada di air.
Jadi kalau suatu perairan itu banyak enceng gondoknya, umumnya airnya itu menjadi lebih jernih karena dapat diserap oleh akar tanaman enceng gondok, dan inilah yang menginspirasi alat pemurnian air. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini. Dengan semakin belajar IPA, kita semakin bisa mensyukuri karunia Allah ya yang sudah diberikan kepada manusia, dan kita bisa memanfaatkannya, mempelajarinya dengan baik untuk kesejahteraan manusia. Ya, sampai di sini dulu. Kalau ada kesulitan, silakan nanti bisa disampaikan. Dan untuk tugas-tugasnya nanti kalian bisa melihat di bagian deskripsi ya. Silahkan yang soal-soalnya nanti bisa dipakai untuk latihan bersama-sama ya. Sampai di sini. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.